Bab 6. Kesenangan cermin tembaga. Penatua Sister Su cukup terkenal di Sekte Reliance. Bahkan, kamu bisa mengatakan bahwa semua orang mengenalnya. Karena sampai sekarang, Reliance Inner Sect hanya memiliki 2 murid. Selain Penatua Sister Su, satu-satunya murid lainnya adalah pria yang saat ini berdiri di sebelah Sang Guanxiu. Setelah Penatua Sister Su meminjamkannya Gua Immortal, itu memiliki efek yang membangkitkan rasa takut pada semua orang, memungkinkan Meng Hao meninggalkan lapangan dengan pil batu roh dan pil kondensasi roh. Semua orang memperhatikannya saat dia pergi. Ketika dia berjalan ke kejauhan, punggungnya basah oleh keringat. Dia merasakan tatapan di belakangnya seperti bilah yang tak terlihat. Mereka perlahan menghilang saat dia berjalan cepat pergi. Dalam waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk membakar, Meng Hao berjalan tanpa henti. Dia tidak kembali ke kamarnya di sekte luar, melainkan mengikuti slip batu giok putih yang diberikan Penatua Sister Su ke Gunung Selatan. Di kaki gunung, dia menemukan Gua Immortal. Di luar gua, 2 lempengan batu besar menjulang di samping wajah gunung. Semuanya ditutupi dengan ranting hijau dan tanaman merambat. Tampaknya merupakan tempat yang sama sekali tidak biasa. Sangat berbeda dari 2 tempat tinggal Meng Hao sebelumnya. Lingkungan di sini tenang dan asri. Tidak jauh dari sana, mata air pegunungan mengalir turun, dan angin membawa panas, menggantikannya dengan udara segar yang sejuk. Meng Hao berdiri di depan mulut gua abadi, tampak sangat puas. Sekarang dia benar-benar mengerti betapa berharganya gua seperti itu. Jelas jauh lebih banyak daripada tempat tinggal lainnya. Tidak heran semua murid sekte luar lainnya terlihat sangat cemburu dan iri ketika Penatua Sister Su meminjamkannya kepadanya. Ini adalah tempat bagi dewa, kata Meng Hao. Dia melambaikan tangan kanannya, dan slip giok putih terbang ke depan ke pintu batu hijau gua. Itu menamparkan ke permukaan, dan suara berdengung memenuhi udara saat pintu perlahan-lahan terbuka. Gua Immortal tidak terlalu besar, dan hanya memiliki 2 kamar. Satu ruangan untuk berlatih kultivasi, yang lain disegel dengan pintu batu. Meng Hao masuk, dan pintu batu hijau perlahan menutup di belakangnya. Ketika disegel, slip giok putih terbang keluar dan ke tangan Meng Hao. Setelah itu, cahaya lembut mulai memancar dari langit-langit batu yang terjal. Semakin dia melihat sekeliling, semakin dia merasa puas. Akhirnya, tatapannya jatuh ke pintu batu yang disegel. Bergumam pada dirinya sendiri, dia meletakkan batu giok itu ke atasnya, dan pintu perlahan terbuka. Pada saat itu, aroma energi spiritual yang tebal tiba-tiba menghilang. Meng Hao melihat ke ruang batu, matanya membelalak karena terkejut. Gua Immortal Sister Su, hadiah ini terlalu berharga. Butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan ketenangannya. Dia menatap kosong ke ruang batu, pada sesuatu yang tampaknya mulut pegas. Dari sana, timbul energi spiritual murni, beraneka warna dan bercahaya saat meringkuk di udara. Siapa yang tahu sudah berapa lama menumpuk di ruang batu. Begitu pintu terbuka, ia mulai mengalir keluar. Aromanya manis di hidung dan mulut. Bahkan hanya bau yang akan mengisi kamu dengan energi. Jadi itu musim semi roh, gumam Meng Hao. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi pernah dibacanya di manual kondensasi Qi. Beberapa mata air di dunia adalah mata air spirit, yang tidak memiliki air. Sebaliknya, mereka mengalir keluar dengan energi spiritual. Tidak banyak yang ada, dan sebagian besar ditempati oleh kultivator, mengingat betapa berharganya energi spiritual yang mereka keluarkan. Spirit Spring relatif kecil. Ketika semua energi spiritualnya keluar, itu hanya sedikit lebih tebal daripada di luar. Bagi siapapun di atas level ketiga Qi kondensasi, itu tidak akan sangat membantu. Setelah tingkat ketiga, energi spiritual yang dibutuhkan terlalu banyak. Dengan demikian, itu hanya cukup bermanfaat. Meskipun begitu, sejauh menyangkut Meng Hao, hadiah ini sangat berharga, bahkan lebih dari pil roh kering. Dengan penemuan ini, Meng Hao menjadi hampir liar dengan sukacita. Tanpa waktu untuk berpikir, dia duduk bersila, menutup matanya, dan mulai latihan pernapasannya. Setelah beberapa jam, sebagian besar energi spiritual yang telah terkumpul di sini hilang.
Meng Hao membuka matanya, dan mereka melintas dengan cemerlang. Beberapa jam meditasi di sini bernilai sekitar 1 bulan penanaman di luar. Akumulasi energi spiritual ini membutuhkan waktu untuk berkembang, dan mungkin tidak akan seperti ini lagi. Bahkan masih berlatih kultivasi di sini, aku akan dapat mencapai kecepatan yang tidak mungkin di dunia luar. Dia menghela nafas, melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa dinding-dindingnya ditutupi dengan tanda-tanda aneh yang tidak dia mengerti. Mata air roh dapat mengumpulkan begitu banyak energi spiritual karena tanda-tanda ini. Penatua Sister Su pasti menggunakan metode ini untuk membangun energi kemudian membuang semuanya dalam satu kesempatan. Meng Hao berpikir sejenak, lalu mendapat inspirasi. Dia kembali duduk dan mulai melakukan latihan pernapasan. Malam berlalu dengan cepat. Dan saat matahari terbit keesokan paginya, Meng Hao membuka matanya. Energi spiritual di ruang batu itu sangat tipis. Tapi roh musim semi masih ada di sana. Setelah beberapa waktu berlalu, energi spiritual pasti akan membangun kembali. Meng Hao meluangkan waktu sejenak untuk merasakan tingkat kultivasinya. Tampaknya dia telah membuat kemajuan bernilai hampir 2 bulan. Jika aku bisa berlatih kultivasi dengan cara ini beberapa kali lagi, aku harus bisa menembus tingkat pertama ki kondensasi dan memasuki yang kedua. Dia menarik napas, bersemangat. Dia sangat ingin menembus level pertama, karena hanya dengan mencapai level kedua dari kondensasi ki seseorang dapat membuka kunci immortal skill pertama dalam manual kondensasi ki. Memikirkan keterampilan abadi, Meng Hao meninggalkan ruang batu, menutup pintu batu seolah-olah itu semacam permata atau harta. Dia memutuskan untuk menggunakan metode Penatua Sister Su. Dia tidak akan berjaga di sebelah Spirit Spring itu sendiri. Dia hanya akan menunggu beberapa waktu untuk berlalu, kemudian kembali untuk mengumpulkan energi spiritual. Duduk di sana di Gua Immortal, Meng Hao menggosok perutnya, memikirkan beberapa hari terakhir, dan melihat ke bawah ke perutnya yang kurus. Dia menyadari bahwa dia belum makan hewan liar baru-baru ini. Bahkan buah-buahan liar. Setelah menjadi murid sekte luar, dia berpikir sendiri. Dia belum makan sebanyak ketika dia menjadi pelayan. Selama kamu memiliki batu roh yang cukup, kamu bisa membawanya ke workshop kultivasi pil sekte untuk menukarnya dengan pil puasa atau pil kontrol nafsu makan. Dikatakan bahwa 1 tetes pil seperti itu akan mencegah kelaparan selama berhari-hari. Tanpa mereka, orang harus menghabiskan waktu untuk mencari makanan. Setelah memikirkannya sebentar, Meng Hao memutuskan untuk keluar sebentar. Angin segar bertiup melewatinya ke hutan di sekitarnya. Saat dia berjalan, dia mengeluarkan cermin tembaga dari tasnya, seperti yang sudah menjadi kebiasaannya. Sekarang, dia benar-benar yakin bahwa Treasure Pavilion Brother telah menipunya. Tidak ada yang aneh sama sekali tentang cermin ini. Dalam lebih dari setengah bulan belajar, dia belum menemukan sesuatu yang sedikit aneh tentangnya. Sedihnya, aku hanya memiliki setengah batu roh di tas peganganku. Aku yakin aku harus menggunakannya untuk menyuapnya agar aku menukarnya. Dia merentangkan tangannya ke dalam tas untuk mengeluarkan Spirit Stone, merasa sedikit sedih. Dia tiba-tiba membeku di tempat, mengangkat kepalanya ketika dia melihat kilatan warna di kejauhan di hutan. Itu tidak bergerak sangat cepat. Mata Meng Hao berkilauan. Berdasarkan pengalamannya dalam beberapa bulan terakhir menangkap ayam liar, dia tahu persis apa itu. Ayam liar. Tanpa waktu untuk berpikir untuk mendorong cermin tembaga dan Spirit Stone kembali ke dalam tas pegangan, dia mendorong mereka ke dalam saku dan melompat ke depan. Sejak energi spiritual muncul di tubuhnya, Meng Hao menyadari bahwa dia jauh lebih cekatan daripada sebelumnya. Meski masih agak lemah, dia sekarang bisa meledak dengan kekuatan ledakan. Terutama saat ini, setelah mencapai tingkat pertama ki kondensasi, lompatan seperti yang ia buat mendorongnya ke depan dengan sangat cepat. Dalam waktu sekitar 10 napas, ia mampu merebut ayam liar yang khawatir. Dia menggenggamnya di kedua sayap sehingga tidak bisa bergerak. Aku ingin tahu seberapa baik yang dilakukan Fatih tua baru-baru ini, katanya. Berpikir tentang remaja yang gemuk ketika dia mengangkat ayam. Mungkin dia akan pergi mencarinya dan berbagi makanan liar. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam jubahnya menjadi panas. Beberapa saat kemudian,
Ayam yang sebelumnya pendiam di tangannya mulai berjuang dengan liar dan mengeluarkan suara menggerutu yang menyedihkan. Itu bergerak dengan energi seperti itu daripada Meng Hao hampir tidak bisa menahannya. Ayam liar itu berjuang bahkan lebih keras, berkotek dengan lengkingan yang tak tertandingi. Kemudian, suara letupan terdengar dari pantatnya, yang kemudian tiba-tiba meledak, mengirim darah dan darah ke segala arah. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Meng Hao berdiri di sana menganga. Sejak tiba di gunung, dia telah menangkap beberapa ekor ayam liar. Tapi ini pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Dia melihat ke bawah dengan kaget pada ayam yang mati dan bagian belakangnya yang meledak. Lalu dia melihat sekeliling. Semuanya diam dan sunyi. Bahkan bayangan pun tidak bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Meng Hao menggigil. Kematian ayam liar sangat menyedihkan. Pasti mengalami rasa sakit luar biasa karena pantatnya meledak. Meng Hao menarik napas dalam-dalam, menekan kecemasan yang dia rasakan. Kematian ayam liar terlalu aneh dan mengerikan. Dia merasa seolah angin dingin bertiup di punggungnya. Ada yang tidak beres, kata Meng Hao. Dia membuang ayam yang mati, lalu mengeluarkan cermin dan batu roh. Dia ingat bahwa tepat sebelum hal aneh terjadi dengan ayam itu, sesuatu dalam jubahnya mulai menjadi panas. Mungkinkah itu batu roh? Lalu matanya jatuh ke cermin tembaga. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan sinar yang kuat bersinar di matanya. Jangan bilang, tangan yang memegang cermin mulai bergetar. Dia tidak punya waktu untuk pergi makan bersama remaja gemuk. Mencengkeram cermin. Dia berlari secepat mungkin ke hutan, mencoba mencari binatang buas lain. Dia perlu tahu apakah pembunuh ayam liar itu benar-benar cermin. Dia tidak harus berlari sangat lama sebelum rusa liar muncul tepat di depannya. Itu berdiri di sana menatapnya dengan bodoh. Lalu dengan marah, Meng Hao segera menyinari cermin ke atasnya. Ekspresi rusa segera berubah. Itu melompat untuk melarikan diri, memanggil dengan sedih, dengan cara yang menyayat hati yang sulit untuk dijelaskan. Siapapun yang mendengarnya hanya bisa membayangkan betapa menyedihkan makhluk itu. Meng Hao bisa dengan jelas melihat sisi binatang itu saat melompat ke udara. Sebelum bisa mendarat, pantatnya meledak dengan keras. Tubuhnya berkedut saat jatuh. Melihat rusa mati, lalu kembali ke cermin. Ekspresi kegembiraan yang belum pernah terjadi muncul di wajah Meng Hao. Harta yang luar biasa, harta nyata, ini sangat aneh. Harta yang meledakkan puntung hewan liar, meskipun dia tidak memahaminya sepenuhnya. Dia masih sangat bersemangat. Terlepas dari mengapa harta itu melakukan ini, ia memiliki keinginan yang gatal untuk mengujinya pada beberapa hewan lagi. Bab 7. Init Spirit Stone. Tanda seru. Saat ia berjalan, ia tumbuh lebih dan lebih bersemangat. Jalan ia berjalan penuh dengan darah dan gore. Darah dan gore dari sejumlah hewan liar, yang puntung meledak hebat. Bang! Binatang berbulu lain di depannya berteriak nyaring sebagai serangan tak terlihat memukul bagian belakangnya 3 kali, sampai meledak, mengirimkan kabut darah penyemprotan ke udara. Boom! A mencari makan condor raksasa, bahkan tidak mendarat di tanah lagi. Menjerit sedih, seolah-olah itu mengalami mimpi buruk. Kemudian pantatnya meledak. Bang! Ledakan! Itu harimau seukuran manusia sengit yang telah sekitar menerkam Meng Hao. Di udara, itu dipancarkan raungan mengerikan yang berubah menjadi pekikan mengerikan, di mana pantat yang meniup terbuka, mandi gore dan darah di mana-mana. Mungkin karena itu begitu banyak bulu, itu benar-benar meledak 5 kali berturut-turut. Apa harta? Apa perkasa harta? Sebelum ia tahu itu, senja telah jatuh, dan ekspresi Meng Hao tidak bisa lebih bersemangat. Dia menatap cermin tembaga sepanjang hari. Dia meledak ujung belakang lebih dari 100 hewan. Untungnya, ia keluar di pegunungan liar beraneka ragam. Jika bau darah dan gore akan luar biasa. Cermin tidak sepenuhnya efektif. Meskipun, ketika saya mencoba keluar dari piton itu, dan ikan, tidak melakukan apa-apa. Tampaknya tidak bekerja pada hewan dengan sisik. Tapi itu masih mengagumkan. Dia telah diuji dalam banyak cara dan telah menemukan bahwa itu tidak bekerja ketika di dalam kantong holding. Ini hanya bekerja ketika ia memegang itu. Dia juga mendapat aneh perasaan gembira ketika sedang bekerja meledak ujung belakang binatang liar.
Hal ini juga tampak seperti korosi itu mulai memudar. Seolah-olah itu telah tersembunyi selama bertahun-tahun dan akhirnya mampu meregangkan kakinya. Seperti senja turun, Meng Hao menemukan dirinya sebagian jarak di alam pegunungan. Angin malam bertiup, dan ia mengambil napas dalam bersemangat. Ia hanya bersiap-siap untuk kembali ke Immortal Gua. Setelah semua, pegunungan ini dipenuhi dengan binatang liar. Meng Hao bahkan pernah mendengar bahwa itu binatang setan yang dipraktekkan kultivasi tinggal di sini. Meskipun kegembiraannya, ia juga tahu bahwa hal itu bisa berbahaya. Ia datang ke tempat ini ketika mencari hewan liar, sehingga going telah lambat. Tapi dalam perjalanan kembali, ia bisa pergi jauh lebih cepat. Meng Hao melaju melalui pegunungan berhutan, dan tak lama, terang bulan menggantung tinggi di langit. Segera, ia bisa melihat bahwa itu hanya 3 gunung terbaring antara dia dan Immortal Gua. Tiba-tiba, ia merasakan angin panas di wajahnya, disertai dengan bau tajam. Dia berhenti, berdebar hatinya, lalu mundur beberapa langkah. Roar, begitu ia melangkah mundur. Udara tentang dia menggelengkan dengan gemuruh yang dahsyat, dan sekali lagi angin panas dan bau tajam menyapunya. Ada di depannya adalah makhluk seperti monyet seukuran manusia, mata merah yang terpancar kekejaman, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan tebal bulu lebat. Binatang sengit memberi Meng Hao tatapan haus darah. Ekspresi Meng Hao berubah saat ia kembali menatap makhluk itu. Pikirannya terhuyung, seolah-olah ia hendak menjadi terpesona oleh tatapan makhluk itu. Dia bisa merasakan berfluktuasi dasar kultivasi makhluk itu. Kedua tingkat ki kondensasi. Meng Hao mundur selangkah lagi. Ekspresinya ngeri. Ini tidak ada binatang buas. Itu adalah binatang setan. Itu harus telah tertarik dengan bau darah dari semua hewan yang disembelih. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Panjang berbulu monyet seperti binatang setan melompat ke udara. Dan kemudian tiba-tiba, seluruh tubuhnya ditutupi api. Api yang tidak menghanguskan bulu sedikit. Ini ditembak ke arah Meng Hao. Pada titik kritis ini, ekspresi Meng Hao berubah. Dia tidak yakin apakah cermin tembaga akan efektif terhadap binatang setan, tapi tidak ada waktu untuk dipertimbangkan. Bahkan saat itu melompat ke udara, ia menunduk ke samping, ditarik keluar cermin, dan bersinar ke arah binatang setan. Kemudian jeritan menyedihkan memenuhi udara. Di udara, geyser tembakan darah keluar dari pantat binatang setan ini. Wajahnya memutar ngeri. Matanya tidak lagi diisi dengan kekejaman, melainkan kebingungan. Seolah-olah di seluruh hidup binatang itu tidak pernah mengalami sesuatu yang begitu menyakitkan. Tapi, itu tidak mundur. Beberapa saat kemudian, lebih banyak darah meledak keluar. Sekarang kebingungan dalam berekspresi berubah menjadi heran lengkap. Hal menatap ngeri pada cermin diadakan di tangan pemuda berdiri di depannya. Ternyata, yang meliputi bagian belakangnya dengan cakarnya. Api keluar, dan itu membuat melarikan diri. Tapi sebelum itu bisa pergi lebih dari beberapa meter, pantatnya meledak lagi. Kali ini, 5 ledakan berturut-turut, jeritan yang terdengar seperti itu berlari sekitar 30 meter lebih. Meng Hao merasakan tembaga cermin gemetar seakan dengan kegembiraan. Sebuah ledakan kuat terdengar, menembak lurus ke arah bagian belakang binatang setan ini. Sebuah jeritan dimengerti berdering keluar atas pegunungan liar sebagai setengah tubuh binatang setan meledak. Awan darah dan gore terangkat, kemudian perlahan-lahan turun ke tanah. Kebingungan diisi wajahnya seperti tersentak beberapa napas terakhir, kemudian meninggal. Semuanya terjadi begitu cepat, seluruh waktu. Meng Hao hanya berdiri di sana menganga. Akhirnya, ia mengambil napas, lalu menatap cermin, terengah-engah. Bahkan binatang setan tidak dapat menghindari ujung belakang mereka meledak, cermin ini. Dalam kegembiraannya, Meng Hao merasa lebih kagum. Dia menyimpannya, lalu memandang mayat binatang setan. Berdebar hatinya. Deki kondensasi manual memiliki pengenalan binatang setan. Ia mengatakan bahwa itu mereka memiliki setan inti dalam tubuh mereka yang mengandung energi spiritual. Aku harus bisa hanya makan itu. Dia segera berjalan ke mayat. Benar saja. Di perut makhluk itu ia menemukan murni setan inti. Tentang ukuran kuku. Ini dipancarkan halus. Aroma harum yang membuatnya merasa sangat nyaman.
Setelah diambil dengan setan inti, Meng Hao bergegas jalan. Sayangnya, makhluk iblis tidak umum di daerah ini. Dia tidak melihat lagi dalam perjalanan kembali ke gua immortal ini. Dia merasa sedikit kecewa pada saat ia kembali. Itu jauh ke dalam malam. Dia duduk bersila dan melihat setan kor dan cermin tembaga. Matanya bersinar. Saya hanya bisa makan setan inti. Tapi aku masih memiliki roh kondensasi pil bahwa itu sek didistribusikan. Aku akan mengambil yang pertama kali. Kemudian mengambil setan kor. Mindsetnya. Meng Hao menempatkan setan kor dan cermin tembaga di sampingnya. Serta roh stone. Dengan roh batu di sisinya. Itu akan memungkinkan dia untuk menyerap energi spiritual yang lebih sedikit. Selanjutnya, ia mengambil pil roh kondensasi dan menelannya ke bawah. Begitu memasuki tubuhnya, helai energi spiritual mulai menyebar perlahan-lahan. Meng Hao diputar dasar kultivasinya, cepat menyerap kekuatan pil obat. Ketika ia membuka matanya 1 jam kemudian, mereka berkilauan terang. Mengambil pil ini pasti jauh lebih cepat dari kultivasi sebenarnya berlatih, pikirnya. Sayangnya, pil roh kondensasi hanya tidak memiliki energi yang cukup. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang itu. Meskipun tatapannya bergeser ke samping dan ia mengambil setan kor dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu memasuki tubuhnya, energi spiritual jauh outmatching bahwa itu dari pil roh kultivasi dituangkan ke dalam dirinya. Itu hampir terlalu banyak untuk mengambil dalam. Dia segera diputar dasar kultivasi dan menuangkan energi ke dalamnya. Tubuhnya mulai gemetar, dan helai kotoran didorong keluar dari pori-porinya. 8 atau 10 jam kemudian, kepalanya berdengung, dan ia merasa seolah-olah tubuhnya akan mulai mengapung. Sekarang, tidak ada sehelai energi spiritual dalam dirinya. Untai telah menyatu untuk membentuk sungai. Energi spiritual seperti sungai. Tubuh mengeluarkannya kotoran manusia. Ini, jangan bilang ini adalah tingkat kedua ki kondensasi. Meng Hao membuka matanya. Mereka bersinar dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Dia menatap tubuhnya, kemudian melemparkan indranya dalam dan mengambil waktu yang lama untuk menguji dirinya sendiri dengan hati-hati. Benar saja, ia telah menembus level pertama ki kondensasi ke kedua. Setan kores benar-benar sangat efektif. Mata Meng Hao berbinar-binar. Dia berdiri dan berjalan sekitar immortal gua, menikmati nuansa energi spiritual aliran seperti yang beredar melalui tubuhnya. Ia sangat senang. Saya sekarang di level kedua ki kondensasi immortal. Kores setan terlalu buruk sangat jarang. Jika tidak, saya akan dapat mempraktekkan kultivasi jauh lebih cepat. Dan itu semua berkat cermin saya berharga. Meng Hao menatap cermin. Ketika ia melakukannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dan ia sadar mengusap matanya. Dia tampak lebih dekat. Ekspresi ragu mengisi wajahnya. Cermin tembaga berbaring di sana seperti sebelumnya. Tapi tidak ada roh batu di atasnya. Sebaliknya, ada kor setan. Ini, otak Meng Hao berputar, penuh dengan kebingungan. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan pikirannya. Dia menatap membisu di demonik inti duduk di atas cermin tembaga dan mulai ragu. Dia telah menempatkan setan kor dan roh batu ke cermin. Dia ingat jelas. Tapi, dia makan setan inti sudah. Tiba-tiba, ia tidak begitu yakin. Apakah dia dimakan kor setan? Atau yang telah dimakan roh stone? Saya tidak bisa makan roh batu. Meng Hao menganga untuk beberapa waktu kemudian perlahan-lahan mengangkat setan kor. Dia ragu-ragu. Kemudian meletakkannya di depan mulutnya dan mendengus. Bau membuatnya tertentu. Apa yang telah dimakan saat yang lalu itu pasti setan kor. Apa yang terjadi? Ada satu lagi. Jangan bilang saya salah. Dan binatang setan benar-benar memiliki 2 kores setan di dalamnya. Meng Hao merasa lebih bingung. Dia menggeleng, memaksa dirinya untuk menjernihkan pikirannya. Dia memandang setan inti, maka cermin tembaga. Tubuhnya mulai gemetar dan matanya bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Seolah-olah dia baru saja melihat sekilas 10.000 keping emas. Tampaknya seolah-olah ia akan menjatuhkan setan inti setiap saat. Mungkinkah cermin diserap roh stone dan diproduksi kor demonik kedua? Suaranya bergetar. Dia awalnya merasa bahwa itu kemampuan cermin untuk meledak binatang buas itu cukup kuat.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan memiliki kemampuan yang lebih mendalam. Setelah beberapa saat, ia pulih sedikit, meskipun hatinya masih diisi dengan banyak pengalaman. Saat ini, ia tidak memiliki roh batu untuk menguji, sehingga hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Dia dipenuhi dengan keinginan sakit untuk mendapatkan satu untuk bereksperimen dengan Spirit Stone. Aku butuh roh Stone. Matanya bersinar seperti binatang liar ganas. Pada saat ini, roh Stone lebih berharga daripada emas di matanya. Keinginannya untuk mereka bahkan lebih kuat dari keinginan sebelumnya untuk menjadi seorang pejabat. Stone roh sangat diperlukan untuk kultivator, terutama Meng Hao. Ketika mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi, hati seseorang akan diisi dengan kegugupan dan kecemasan. Sampai sekarang, keinginan Meng Hao untuk memperoleh roh Stone lebih kuat dari apa yang pernah ia alami. Sayangnya, Reliance Sekte adalah sek kecil. Selain hari pil distribusi bulanan, hampir tidak ada peluang untuk mendapatkan mereka, selain dengan mengambil mereka dari orang lain. Ada 1 bulan sampai hari pil berikutnya distribusi. Meng Hao memandang cermin tembaga, dan ekspresinya tumbuh ganas. Beberapa saat kemudian, keganasan yang menghilang, tersembunyi. Sekarang, dasar kultivasinya hanya pada tingkat kedua Qi kondensasi. Bahkan jika ia ingin mengambil sesuatu dengan kekerasan, ia tidak akan menjadi pertandingan bagi siapa saja. Kembali di Yunji County, saya tidak punya uang, kata Meng Hao tak berdaya. Sekarang aku seorang immortal, dan saya masih punya uang. Dalam benaknya, ia merenungkan bagaimana dia bisa mendapatkan tangannya pada lebih Spirit Stone. Bab 8. Zhao Wugang. Ini hanya 1 bulan lebih, tapi selama bulan itu, saya harus berjuang untuk meningkatkan basis kultivasi saya 1 langkah lebih jauh. Hati-hati dia meletakkan cermin tembaga kembali ke kantong memegang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ada yang tahu dari kemampuannya. Jika dia melakukannya, itu akan sulit baginya untuk tetap kuasai itu, dan dia pasti akan kehilangan nyawanya dalam proses. Dia menatap dirinya, dan kotoran yang menutupi dia. Dalam kegembiraannya, ia nyaris melupakan keadaan kotor. Tapi sekarang, dia sudah mulai tenang sedikit. Dia berjalan keluar dari gua immortal terhadap sungai terdekat dan dicuci kotoran dan kotoran. Pada saat ia kembali, langit tumbuh cahaya. Dia mengeluarkan Qi kondensasi manual dan mulai mempelajarinya. Setelah mencapai tingkat kedua dari Qi kondensasi, 1 dapat menggunakan keterampilan immortal. Setelah mencapai tingkat kelima, seseorang dapat mempelajari angin teknik berjalan, yang merupakan keterampilan immortal mirip dengan terbang. Meng Hao menutup matanya, merasakan antisipasi menyeluruh mengenai angin teknik berjalan dari tingkat kelima dari Qi kondensasi. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa kenaikan suhu cepat dalam gua immortal ini. Kemudian, lidah-lidah api muncul di tangan kanannya. Menimbang bahwa ia masih berpikir seperti seorang manusia. Melihat ini menyebabkan jantung dan pikirannya merasa kegembiraan besar, yang pada gilirannya memadamkan api. Meng Hao segera menenangkan diri dan diputar dasar kultivasinya. Sayangnya, pada saat sore tiba, setelah puluhan upaya, ia masih bisa melakukan apa-apa lebih dari menghasilkan beberapa bunga api, di mana energi spiritual dalam tubuhnya akan membubarkan. Ini sulit untuk menggunakan seni api ular ini, kata Meng Hao dengan kening berkerut. Tapi dia memiliki kepribadian yang gigih dan tidak akan berkecil hati dengan mudah, sehingga dia berlatih latihan pernapasan untuk beberapa saat sebelum mencoba lagi. Malam jatuh, dan kemudian fajar datang lagi. Selama 2 hari Meng Hao mencoba lagi dan lagi, gagal setiap kali, sampai ia menjadi benar-benar kelelahan. Ketika energi spiritual tersebar, ia akan melakukan latihan pernapasan, dan tekad di matanya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Saya tidak percaya saya tidak dapat menggunakan seni api ular, kata Meng Hao, grinding gigi dan menamparkan telapak tangannya kantong holding. Beberapa saat kemudian, setan inti muncul di tangannya. Dia tahu bahwa itu jika ia dikonsumsi core, dan cermin benar-benar memiliki beberapa properti yang fantastis lainnya. Kemudian ketika ia memiliki cukup Spirit Stone, ia akan kekurangan asli dengan yang untuk membuat salinan. Oh well,
Tidak perlu khawatir tentang rincian tersebut. Skenario terburuk. Aku kembali keluar ke pegunungan untuk mencari binatang setan. Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian muncul dengan setan inti ke dalam mulutnya. Menutup matanya. Dan mulai latihan napasnya. Energi spiritual meledak dalam dirinya. Mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Waktu berlalu. Dan segera itu sore. Meng Hao membuka matanya. Dan mereka berkelebat. Dasar kultivasinya masih di tingkat kedua tapi pasti jauh lebih kuat. Saya pikir dengan 3 atau mungkin 5, saya dapat mencapai tingkat ketiga ki kondensasi. Dia merasa agak kecewa. Menyadari bahwa itu semakin tinggi dasar kultivasinya, semakin sulit akan membuat kemajuan. Tapi antisipasi mengisi hatinya saat ia memikirkan cermin tembaga. Dia mengangkat tangannya ke udara dan mengepalkan tangan. Saat ia mengangkat tinjunya, api muncul, congealing di lengan kanannya dan menciptakan ular menyala kecil selama jari, yang memancarkan panas yang menindas. Meng Hao merasakan energi spiritual dalam tubuhnya langsung dikurangi dengan 30%. Wajahnya menjadi pucat, tetapi pemahaman melintas di matanya dan dia tersenyum. Dia melompat keluar dari Immortal Gua dan melambaikan tangan kanannya. Flame ular terbang, membanting ke pohon terdekat. Sebuah suara membenturkan terdengar, dan seluruh pohon itu dilalap api, dan dalam beberapa saat telah jatuh ke dalam abu. Saya harus mencari kesempatan untuk melakukan hal ini di depan Fatih. Dia pasti akan memuji saya kemudian. Dia tersenyum lebar, merasa cukup heroik. Setengah waktu 1 bulan berlalu, selama Meng Hao mencari pegunungan untuk binatang setan dan dilatih seni api serpennya. Dia bekerja lebih keras dari dia dalam studi sekuler, dan segera cukup mahir dengan itu, dan juga mampu mengurangi jumlah energi spiritual itu digunakan. Tapi masih diperlukan upaya yang cukup atas ruang sekitar 10 napas untuk bisa membentuk itu. Dia juga pergi keluar sekte dan diam-diam mencoba cermin pada beberapa murid. Namun, tidak ada reaksi apapun. Setelah beberapa kali mencoba, Meng Hao menyimpulkan bahwa itu cermin tembaga hanya bekerja pada makhluk berlebihan berbulu. Sedikit disayangkan, tapi cermin itu masih lebih kuat daripada dia bisa pernah berharap untuk. Sayangnya, selama bulan setengah berlalu, ia tidak pernah datang di setiap makhluk setan, dan basis kultivasinya menjadi sebagian besar stagnan. Untungnya, setiap kali setelah dia berlatih seni api ular, dasar kultivasinya akan tumbuh sedikit selama periode pemulihan. Namun, ia tidak berani untuk terlibat dalam praktek seperti di pegunungan liar. Hanya dalam Immortal Gua, ada 10 hari lagi sampai hari pil distribusi. Aku akan pergi lebih jauh ke pegunungan. Setelah membuat keputusan, Meng Hao berangkat pagi, menuju cepat keluar ke pegunungan yang mendalam. Dia tidak beristirahat pada siang hari, dan pada saat malam tiba, ia sudah lupa berapa banyak rantai gunung ia melewati. Akhirnya, di kaki Gunung Hitam, ia berlari ke binatang setan beruang berbentuk. Selama pertempuran, ia menggunakan seni api ular dan cermin tembaga kuat. Serangkaian 5 ledakan diikuti oleh sengsara, bergema teriakan, di mana makhluk itu meninggal dalam genangan darah. Dia mengambil kor, dan hendak kepala lebih lanjut sepanjang Gunung Hitam ketika tiba-tiba, bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Beberapa depan jarak dia muncul 5 binatang setan dengan kepala gajah dan tubuh harimau. Mereka menatapnya, mata dingin. Dengan cermin, ia bisa dengan mudah menangani 1 binatang setan. Tapi 5 akan sangat sulit. Dia perlahan mundur ke belakang. Tangan kanannya menggenggam cermin erat. Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar keluar dari pohon-pohon yang menutupi Gunung Hitam. Ini tumbuh dalam intensitas sampai itu seperti ledakan besar menggelegak di udara. Ekspresi Meng Hao berubah, dan dia lari secepat mungkin, tanpa niat sedikit pun melambat bahkan sedikit. Untungnya, 5 binatang setan tidak mengejar dia, dan ia segera menghilang ke pegunungan. Teriakan itu terdengar mirip dengan ketika Paman Sangguan berseru. Tampaknya ada banyak binatang setan di Gunung Hitam. Binatang setan bahkan lebih besar. Saat ia melaju, ia kembali menatap Gunung Hitam, semakin yakin apa tempat yang berbahaya itu. 10 hari berlalu dengan cepat. Dengan Gunung Hitam sebagai batasnya, Meng Hao berkelana ke pegunungan tetapi tidak datang di setiap binatang lebih setan.
The Bear Demonic inti di tasnya memegang tampak lebih dan lebih berharga, sehingga ia tidak memakannya. Hari pil distribusi tiba, dan suara lonceng memenuhi udara. Meng Hao meninggalkan Immortal Gua dan memasuki Outer Sect. Ketika ia pergi sebulan yang lalu, basis kultivasinya adalah tingkat pertama Ki kondensasi, dan sekarang itu yang kedua. Meskipun ia jauh dari tingkat ketiga, ia berspekulasi bahwa itu jika cermin tembaga sama efektifnya dengan yang ia bayangkan. Di masa depan ia akan maju dengan pesat. Seperti takut seperti biasa tentang penderitaan kerugian, Meng Hao memasuki pil distribusi square. Banyak dari para murid menatapnya saat ia masuk, jelas mengakui dia. Tindakannya bulan sebelumnya telah menyebabkan cukup mengejutkan untuk Outer Sect, meskipun tingkat kultivasinya rendah. Dan sebulan berlalu, masalah ini telah dibahas cukup sedikit. Kali ini, itu tidak Sangguan Xiu yang memimpin, tapi pria parubaya yang lain. Seperti terakhir kali, ia membagikan kultivasi pil roh setengah Spirit Stone. Tapi tidak ada distribusi pil individu saat ini. Begitu pil dan roh batu berada di tasnya memegang, dan pilar mulai gelap, Meng Hao meninggalkan secepat mungkin, tidak ragu-ragu sejenak. Saat ia pergi, matanya menyapu di alun-alun, dan ia melihat beberapa penggarap memblokir sesama murid untuk mengambil pil obat dan roh stone. Elder berkat Suster Sumasi tampaknya memiliki efek, ditambah dengan keberangkatan cepat. Satu-satunya hal yang ia terima adalah beberapa tatapan dingin. Tidak ada yang berusaha untuk mengambil apapun dari dia. Dia menarik napas lega. Dia sangat menyadari bahwa itu nama kakak Su hanya bisa melindunginya begitu lama. Bulan ini baik-baik saja, tapi dalam beberapa bulan lagi, seseorang pasti akan membuat langkah terhadap dirinya. Selama karya cermin tembaga, dalam beberapa bulan, kita akan melihat siapa yang akan merebut dari siapa. Mata berkilauan. Ia menundukkan kepala dan berjalan sedikit lebih cepat. Dia meninggalkan Outer Sekte, ingin mencoba cermin tembaga, berjalan secepat mungkin kembali ke Immortal Gua. Ketika gua itu tidak jauh, ia tiba-tiba berhenti di tengah jalan, penyempitan muridnya. Seseorang baru saja berjalan keluar dari hutan. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak menjadi sekitar 24 atau 25 tahun. Dia memiliki tampilan arogan di wajah sengit saat ia berdiri di sana menatap dingin di Meng Hao. Dasar kultivasinya itu tidak dari orang biasa. Ini adalah tingkat ketiga Ki kondensasi. Pria itu berdiri di sana, menghalangi jalan Meng Hao. Salam, Kakak Zhao, kata Meng Hao. Ekspresinya berubah saat ia mengambil beberapa langkah kembali. Dia pindah tangan kirinya di belakang punggungnya, dan mulai bergerak di udara. Dia telah melihat orang ini sebelumnya. Hampir semua orang di luar sekte tahu kakak Zhao Wugang. Dia kejam dan bengis, dan cukup murid tingkat rendah beberapa telah meninggal dengan tangannya di zona umum. Dia adalah jenis orang untuk mengambil hati kepada murid-murid di atas tingkat ketiga, tetapi tuan atas tingkat pertama dan kedua. Jadi, Anda pernah mendengar tentang aku, kata Zhao Wugang dingin. Saya tidak perlu membuat lagi perkenalan. Serahkan pil obat dan roh stone. Lainnya tidak berani bahkan menyentuh Meng Hao. Tapi Zhao Wugang telah memasuki sekte tahun yang lalu dan tahu bagaimana hal-hal bekerja. Elder Suster Su sering terpencil dirinya, mengabaikan kehidupan masyarakat di bawahnya. Kakak Zhao, bisa tidak Anda membuat pengecualian? Kata Meng Hao, mengambil beberapa langkah kembali. Aku hanya seorang sarjana yang sederhana. Dan saya baru saja roh stone dan pil obat, tidak bisa Anda memberi saya sedikit waktu dengan mereka. Tingkat kultivasi orang ini lebih besar darinya dengan lebih dari seluruh tingkat. Selain itu, ia tidak pernah berjuang siapapun sebelumnya. Wajahnya pucat ketakutan. Kamu menyebut diri seorang sarjana. Dia mencibir, lalu tertawa keras. Jangan bilang kau seorang sarjana sebelum Anda datang ke sini. Ayo, datang. Membacakan beberapa puisi untuk Brother Elder. Mungkin Anda akan meringankan suasana hati saya dan saya tidak akan mengalahkan Anda dan mematahkan kaki Anda. Petik 2. Kakak Zhao. Meng Hao sangat gugup. Dan cukup marah juga. Tapi dia tidak punya pilihan selain untuk bertahan dan mencoba untuk berbicara beberapa pengertian ke orang itu. Kata para bijak, jika diam, aku akan mengambil tidak hanya pil Anda obat dan Spirit Stone,
tapi immortal gua juga. Mulai sekarang, kita sesama murid di dunia luar, tapi di dalam gua, Anda akan hambaku. Jika Anda mengatakan bahkan satu kata lagi, saya akan membantu Anda untuk memahami arti dari ungkapan, kematian lebih baik dari hidup. Mencolok murderously, ia mulai berjalan menuju Meng Hao. Dasar kultivasinya sudah menembus ke tingkat ketiga, dan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Jadi tentu saja ia telah mengambil mewah untuk Meng Hao Immortal Gua. Namun, ia masih takut Elder Suster Su. Jadi dia datang dengan ide untuk menjaga dia sebagai seorang hamba. Setelah beberapa waktu berlalu, Kakak Su pasti akan melupakan bukan siapa-siapa di bawahnya. Dan ia hanya bisa membunuh Meng Hao. Atau jika dia tidak membunuhnya, dia bisa melumpuhkan dia dan memaksa dia untuk bertahan membacakan puisi untuk menunjukkan bagaimana elegan Zhao Wugang adalah. The Immortal Gua milik Elder Suster Su. Bagaimana aku bisa bertindak sebagai agennya? Kakak Zhao, jangan membuat hal-hal begitu sulit bagi saya. Di belakang punggungnya, helai energi spiritual telah dikumpulkan di tangan kanan Meng Hao. Dia tahu bahwa itu dia tidak cocok untuk Zhao Wugang. Tapi Immortal Gua terlalu penting. Dan roh batu bahkan lebih. Tidak ada cara dia akan menyerahkannya. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpastian dan kemarahan. Ia menggunakan nama Kakasu. Saya memberikan beberapa wajah dan Anda mengabaikannya, kata Zhao Wugang dengan mendengus. Kau hanya mencari masalah. Saya pasti akan mengajarkan Anda apa artinya lebih memilih kematian lebih hidup. Sebuah ekspresi tidak sabar di wajahnya. Ia berlari ke arah Meng Hao. Tangan terulur memutar seperti cakar. Meng Hao tampak benar-benar terkejut dan ketakutan, yang Zhao Wugang menyukai. Dia senang melihat penampilan seperti pada wajah orang lemah dari dia. Dia hanya bisa membayangkan Meng Hao menjatuhkan diri ke tanah di depannya, gemetar. Hanya ketika ia merasa paling bangga dirinya, tepat sebelum ia mencapai Meng Hao, ekspresi ngeri Meng Hao menghilang, diganti dengan ketegasan. Dia melemparkan tangan kanannya dari balik punggungnya, dan pembakaran sebuah jari lama api serpen menembak ke arah Zhao Wugang. Jantung Meng Hao berdebar marah. Dia tahu bahwa itu seni api ular tidak cukup kuat untuk membunuh lawannya. Namun ia masih berharap bahwa itu setidaknya akan menghambatnya. Dia tidak tahan untuk ditangkap. Tangan apalagi atas semua harta miliknya dan menjadi seorang hamba. Dia akan melarikan diri ke pegunungan dalam sekejap jika dia bisa. Api serpen seni. Ekspresi Zhao Wugang berubah. Dan dia mundur ke belakang. Tangannya menamparkan tasnya memegang dan menghasilkan pedang putih kecil. Yang ia melemparkan ke arah Flame Serpent. Ada bang. Dan Flame Serpent menghilang. Pedang putih telah memutar dan membungkuk. Sehingga dia menendang ke samping ke dalam hutan. Melihat cukup malu, Zhao Wugang terus bergerak mundur. Menyaksikan Meng Hao lari ke pegunungan. Dia baik marah dan heran. Dia mencapai tingkat kedua ki kondensasi begitu cepat, kata Zhao Wugang marah. Elder Suster Su Immortal Gua benar-benar efektif. Sepertinya aku harus membunuh orang ini. Dia berlari off dalam pengejaran. Setelah mengejar dia untuk sedikit, ia menemukan bahwa itu Meng Hao jauh lebih akrab dengan ini bagian dari gunung daripada dia. Selain itu, dia berlari sangat cepat. Zhao Wugang mengalami kesulitan menangkapnya. Bajingan kecil, disebut Zhao Wugang dengan suara menyeramkan. Tidak ada satu di sini di pegunungan ini. Kamu mau mati. Aku akan finish Anda. Mengingat betapa cepat Meng Hao berlari, ia memutuskan bahwa itu sudah waktunya untuk menggunakan salah satu teknik yang lebih kuat. Dia meraung, dan tubuhnya diperluas. Rambut di tubuhnya tumbuh tebal dan berwarna emas. Beberapa rambut bahkan terjebak melalui pakaiannya. Itu tampak seolah-olah ia telah berubah menjadi sesuatu seperti binatang setan. Ini adalah teknik yang telah mengambil sebelum bergabung dengan sekte. Keterampilan Were Setan. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dikultivasikan setelah mencapai tingkat kedua dari ki kondensasi. Tetapi transformasi iblis tidak sangat jelas. Tubuh tumbuh lebih besar dan kuat. Dan lebih menakutkan, keterampilan seperti itu akan memungkinkan dia untuk mengamuk di antara murid tingkat yang lebih rendah. Dia hanya bisa menggunakan skill ini untuk waktu yang terbatas. Tapi itu cukup efektif. Nya membunuh truf kartu.
Sekarang bahwa itu basis kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga Qi kondensasi, keterampilan bahkan lebih berkembang. Mampu tumbuh tebal, bulu emas seperti adalah kejutan yang menyenangkan. Mampu untuk berubah menjadi bentuk setan seperti ini akan memungkinkan dia untuk dengan mudah mengejutkan lawan-lawannya. Dia bertepi dengan keyakinan. Tebal, bulu emasnya bersinar terang, kuat dan mendominasi. Bulu bahkan tumbuh dari wajahnya. Dia tampak persis seperti binatang setan berbentuk manusia. Anda akan menjadi orang pertama yang mati di bawah keterampilan saya were setan. Bagaimana adil dan adil. Petik 2. Bab 9. Ketidaksabaran dan frustrasi. Dengan menggunakan teknik ini pada tingkat ketiga diperbolehkan Zhao Wugang untuk meningkatkan kekuatannya oleh beberapa derajat, serta kecepatan. Menyeringai menyeramkan. Wajah penuh keserakahan. Ia dikenakan terhadap Meng Hao. Cakar tajam berkilauan di bawah sinar matahari. Dia bertepi dengan keyakinan. Yakin bahwa itu rasa takut Meng Hao akan istirahat dia. Larilah ia mungkin. Tapi melarikan diri ia tidak bisa. Kan? Tertawa Zhao Wugang dengan senyum ganas. Suara yang kuat bergema di udara. Anda tidak bisa lepas dari keterampilan Zhao Wugang. Ketika Zhao Wugang sampai shifted ke bentuk setan, Meng Hao melarikan diri di depan. Dia melihat apa yang terjadi dari sudut matanya, dan ekspresi terkejut diisi wajahnya. Tapi kemudian, tampaknya ia memikirkan sesuatu, dan berbeda. Ekspresi asing diganti kejutan. Bentuk setan ini tampak persis seperti bentuk berbagai binatang yang telah meledak cermin tembaga. Bahkan, ia memiliki bulu bahkan lebih bercahaya menutupi tubuhnya dari orang-orang binatang lain memiliki. Meng Hao tampak hati-hati di Zhao Wugang. Ekspresi aneh masih menutupi wajahnya. Tebal. Bulu emas membuatnya tampak seperti semacam raja binatang. Ketika Zhao Wugang melihat ekspresi wajah Meng Hao, ia merasa heran. Ketika ia telah menembus ke tingkat ketiga Qi kondensasi, ia mencoba bentuk were setan. Tapi ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan hal itu kepada orang lain. Ekspresi aneh Meng Hao jengkel. Dia mengeluarkan harum dingin, dan melihat pembunuh muncul di matanya. Saya pikir, Anda mungkin seperti cermin tembaga ini, kata Meng Hao. Melihat Zhao Wugang ini peningkatan kecepatan begitu banyak dalam bentuk were setan, ia menyadari bahwa itu ia akan menutup jarak antara mereka dengan cepat. Dia mengambil beberapa langkah kembali dan menamparkan tas memegang dengan tangan kanannya. Seketika, cermin tembaga muncul. Dengan ekspresi aneh masih menutupi wajahnya, ia bersinar cermin ke Zhao Wugang di semua kemegahan sombong. Begitu cermin mulai bersinar, Meng Hao merasa mulai memancarkan panas pembakaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah reaksi yang lebih kuat daripada saat temui binatang setan lainnya. Seakan semacam rasa haus yang kuat telah melepaskan dalamnya. Pada saat itu, semacam aura terlihat meledak dari cermin dan menembak ke depan. Zhao Wugang melompat ke arah Meng Hao. Auranya memancarkan pembunuhan dan keganasan. Tiba-tiba, ia merasa aneh, seolah-olah semacam gas telah memasuki tubuhnya. Ini bergolak keras dalam dirinya, dan dari luar tampak seolah-olah aura mencoba mencakar jalan keluar. Ekspresi Zhao Wugang berubah. Dia merasa sakit parah pada organ, yang dengan cepat naik ke tingkat kritis. Tanpa pikir panjang, ia mendorong aura ke wilayah Dantian, dalam rangka untuk memaksa keluar, kurang dari P lebih besar dari. Aura itu kuat, dan itu tampaknya akan mencari titik lemah dalam tubuhnya muncul dari. Ketika ia mendorong aura ke arah Dantiannya, itu bergegas langsung menuju pantatnya, dan dalam sekejap, meledak dengan kekerasan, nyeri usus yang menyayat. Zhao Wugang mengeluarkan sebuah tak terkendali, jeritan darah mengental. Dia tidak pernah membuat suara seperti sebelumnya dalam hidupnya, karena belum pernah ia mengalami sesuatu seperti ini. Tubuhnya mulai gemetar, dan ia melotot dengan marah di Meng Hao. Pembunuhan di mata merahnya tumbuh ganas. Kakak Zhao, kata Meng Hao, berdebar hatinya. Ini adalah pertama kalinya ia pernah berjuang seseorang. Mengapa kita tidak mengakhiri hal-hal di sini? Jika Anda tidak membuat hal-hal sulit bagi saya tidak akan membuat hal-hal sulit bagi Anda. Sebuah happy ending. Dia dijepit tangannya di atas cermin. Suara jeritan lawan-lawannya telah gelisah dirinya.
Dia tidak bisa menerimanya. Setelah semua, ini adalah orang, bukan binatang setan. Bajingan kecil, teriak Zhao Wugang. Hari ini, saya tidak hanya akan membunuh Anda, aku akan turun gunung, menemukan keluarga dan membunuh mereka juga. Aku akan mempermalukan seluruh klan Anda. Rasa sakit yang menyebabkan dia hampir gila. Matanya terbakar. Dan dengan suara gemuruh, ia menerkam ke arah Meng Hao. Cakar tajam mempersiapkan untuk merobek dia untuk cabik. Meng Hao hanya sarjana, dan tidak pernah berkelahi. Tapi dia memiliki keberanian. Dan pendengaran Zhao Wugang mengatakan hal-hal seperti yang disebabkan niat membunuh untuk bersinar di matanya. Tidak ada gunanya mencoba untuk berbicara alasan untuk seseorang yang jelas ingin memprovokasi dia. Dia tidak tahan mendengar jeritan menyedihkan. Tapi mendengar ancaman tersebut akan menyebabkan orang untuk marah mereka. Dia mengambil beberapa langkah dan tanpa berkedip mengangkat cermin. Sebagai Zhao Wugang mendekat, dia merasakan sesuatu menderu ke arahnya. Sekali lagi, aura menakutkan memasuki tubuhnya. Mengingat apa yang baru saja ia alami. Ia dilindungi dirinya. Penyegelan of aura sehingga tidak bisa melarikan diri. Tapi ketika ia merasa percaya diri dalam keberhasilannya, itu ditembak melalui tubuhnya. Gemuruh, lalu meledak keluar dari telinga kirinya. Rasa sakit itu berkali-kali lebih parah dari sebelumnya. Dan ia membiarkan keluar mengerikan. Jeritan melengking itu tidak mungkin untuk menggambarkan. Kemudian, telinga kanannya meledak. Mandi keluar darah. Kepalanya terasa seolah-olah itu akan dibagi di tengah. Dan wajahnya telah tumbuh putih pucat. Bodoh dengan takjub. Ia menatap Meng Hao. Kemudian wajahnya penuh dengan kebiadaban mengerikan. Saya akan membunuh seluruh keluarga Anda. Dan kemudian menghilangkan seluruh klan Anda. Aku akan membuat mereka semua merasakan sakit seperti ini. Maka biarkan mereka mati berteriak. Bertahan rasa sakit. Dan juga tuli. Ia melompat ke arah Meng Hao. Diisi dengan tekad gila untuk membunuh lawannya. Saya memberikan Anda hadapi dan Anda mengabaikannya. Kata Meng Hao. Menganga. Dia belum pernah melihat cermin meledak telinga sebelumnya. Melihat tegas. Ia mundur lebih jauh. Lagi bersinar cermin ke Zhao Wugang. Meng Hao. Teriak Zhao Wugang. Telinga kanannya meledak menjadi serpihan. Kedua telinga membengkak. Ekspresinya tidak lagi salah satu kemarahan ganas melainkan heran dan takut. Dia berbalik. Lebih cepat dari yang pernah berubah dalam hidupnya. Dan membuat melarikan diri. Setelah kehilangan keinginan untuk main-main dengan Meng Hao. Tapi rasa takut di dalam hatinya menyebabkan dia gemetar begitu hebat sehingga ia bahkan tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, ia fokus. Dan sekali lagi, memanggil keinginannya untuk membunuh. Dia akan menyakiti keluarga Meng Hao. Dan juga mengambil bahwa itu cermin tembaga terkutuk. Namun, bahkan saat ia berbalik, cermin, untuk pertama kalinya, terbang dari tangan Meng Hao. Tampaknya bunga telah terangsang. Terbang setelah Zhao Wugang. Menyerang dia beberapa kali. Mata Zhao Wugang ini penuh dengan keputusasaan. Tampak seolah-olah beberapa kekuatan yang luar biasa telah memasuki tubuhnya. Dia berteriak tak terkendali. Dapat melarikan diri. Sesuatu melemparkannya ke udara dan telinga kirinya. Telinga kanan, dada dan kaki semua meledak keras. Sebagai aura meledak keluar, itu mengirim kabut darah ke udara. Dan dalam ruang waktu yang dibutuhkan untuk bernapas 10 kali, mata Zhao Wugang tumbuh gelap. Dan tubuhnya perlahan bergeser dari bentuk were setan kembali normal. Bulu menghilang. Dan tampaknya karena ini, cermin tembaga kehilangan minat dan terbang kembali ke Meng Hao. Tubuh Zhao Wugang turun ke tanah. Darah menutupi segala sesuatu. Mata mati Zhao Wugang masih bersinar dengan horor dan putus asa. Siapapun yang meletakkan mata kepadanya pasti akan gemetar. Melihat mayat Zhao Wugang ini, Meng Hao menarik napas dalam-dalam. Cermin tembaga terbang kembali ke tangannya. Lalu tubuhnya bergetar. Awe dan penghormatan penuh matanya. Melihat beberapa hewan liar meledak itu bukan masalah besar. Tapi kali ini sudah orang hidup. Melihat darah dan menanduk mana-mana, ia gemetar. Bau kematian pada cermin menyebabkan dia ingin menyingkirkan cermin. Dia melonggarkan tangannya dan melemparkannya ke tanah. Dia hanya seorang sarjana. Setelah semua, cermin telah tampak menarik pada awalnya. Tetapi sekarang tampaknya sangat mengerikan.
dan bertentangan dengan cita-cita Konfusius yang Meng Hao percaya. Dia berdiri diam untuk beberapa waktu, merasa bingung di hati, frustrasi bisa dilihat di matanya. Dalam hatinya, ia masih seorang sarjana dari Yunji County. Dia berbicara kebenaran kepada orang-orang, dan tidak pernah berkelahi, apalagi membunuh siapapun, perilaku yang berakar di dalam hatinya, dan tidak bisa dengan mudah diubah. Saat ia merenungkan situasi, hatinya berjuang. Etiket, kebahagiaan, kebaikan dan keadilan Konfusianisme, dan pencarian kebenaran, menuntut menahan diri dari membunuh. Tapi sekte mengatakan, yang kuat akan memangsa yang lemah. Sekarang saya mengerti kebenaran pepatah itu, tetapi untuk benar-benar mempraktikkannya berbeda. Gemetar, Meng Hao merasa takut bahkan hanya berpikir tentang apa yang telah terjadi. Setelah waktu yang lama, ia menghela napas panjang dan mulai berjalan pergi. Tapi setelah mengambil hanya beberapa langkah, ia mengertakkan gigi, berbalik, dan berjalan kembali ke mayat Zhao Wugang ini. Dia mengambil tasnya dari holding, kemudian memanggil api serpen dan meletakkannya ke tubuh. Api tidak benar-benar memakan mayat, sehingga Meng Hao mengkonsumsi pil roh kondensasi, kemudian menembak 3 api ular bawah. Segera mayat itu layu sampai ke titik di mana itu dikenali. Dia melakukan beberapa latihan pernapasan, mengertakkan gigi, kemudian menembak jatuh lebih dari 2 api ular. Sekarang, mayat itu benar-benar abu, melirik cermin di tanah. Ia mengepalkan rahang, berjalan, dan mengangkatnya, mencengkeram dengan kuat. Masih merasa konflik dan takut, Meng Hao kiri, berjalan kembali ke Immortal Gua secepat mungkin. Dia duduk dalam keadaan linglung. Untuk waktu yang lama ia hanya duduk di sana, sebelum akhirnya pindah lagi untuk membuka tas Zhao Wugang untuk memegang. Ketika ia melihat apa yang ada di dalam, matanya berkilauan. Mood gelap disebabkan oleh kill pertamanya tiba-tiba berubah. Orang ini sangat kaya, serunya, mengisap napas. Kantong memegang berisi 8 spirit stone, 7 roh kondensasi pils dan fragmen tulang ditutupi dengan simbol aneh. Dia melihat fragmen tulang, maka segera melemparkannya ke samping. Ini menggambarkan teknik were setan. Dia tidak berani bahkan menyentuhnya. Dia tidak ingin berubah menjadi were setan dan kemudian dihancurkan oleh cermin tembaga sendiri. Saat ia melemparkan chip tulang samping, ia tiba-tiba teringat pedang terbang. Dia segera berjalan keluar dari gua dan melacaknya di hutan. Dia mengangkat pedang pendek putih dan kembali ke gua untuk memeriksanya. Mata berkilauan. Meng Hao tidak bisa memikirkan bagaimana mendamaikan perbedaan antara cara-cara dewa dan jalan Konfusius. Dia memutuskan untuk berhenti memikirkan masalah ini. Mungkin dia akan mengerti suatu hari. Tapi untuk saat ini, hal yang paling penting adalah untuk mencari cara untuk tetap hidup dalam sek. Mata penuh dengan tekad. Ia mengambil roh stone dan merasa mereka. Kemudian dia mengeluarkan cermin tembaga dan meletakkannya di sampingnya. Melihat hal itu untuk beberapa waktu. Kakak Zhao memprovokasi saya, gumamnya. Aku harus menyerang kembali. Saya mencoba untuk kelancaran hal-hal, tapi ia menolak. Aku membunuh seseorang, tapi aku mencoba untuk masuk akal. Saya mencoba untuk bersikap baik, tapi ia bergegas ke dalam kematian. Cermin berbau darah, di tangan seorang penjahat. Itu akan menjadi alat kejahatan. Tetapi di tangan saya, itu akan berbeda. Saya memiliki kebaikan Konfusianisme dalam hati saya, dan harta ini adalah milikku. Ini akan berbeda. Dia menatap cermin dan mengambil napas dalam-dalam. Ini tidak hanya meledak hal, dan tidak hanya mencari darah. Di masa depan, saya akan menggunakannya dengan hati-hati. Ia bergumam pada dirinya sendiri seperti ini selama beberapa waktu. Kemudian mengangkat kepalanya, berpikir tentang misteri lain dari cermin, dan harapannya. Dia menggertakkan giginya, keberhasilan atau kegagalan. Sekarang kita akan lihat. Jika itu sukses, maka praktek kultivasi Meng Hao akan menjadi apa-apa tapi biasa. Dengan tidak lebih ragu-ragu, Meng Hao mengeluarkan setan core dan setengah spirit stone, kemudian menempatkan mereka turun ke cermin. Dia menunggu dengan antisipasi gugup. Cukup waktu berlalu selama setengah dupa untuk membakar, tapi benar-benar tidak ada yang terjadi. The Demonic inti tidak berubah. Roh batu tidak menghilang.
Masih ada satu setan core. Meng Hao mengerutkan kening. Dia mondar-mandir di sekitar gua untuk sedikit sebelum melihat kembali pada cermin. Tidak mungkin. Bulan lalu itu pasti membuat dua. Dia menatap roh batu di cermin, melamun. Setelah beberapa saat, ia menamparkan tas memegang dan mengeluarkan setengah lain dari roh stone, yang ia hati-hati ditempatkan turun ke cermin. Hampir segera setelah ia menempatkan roh batu turun, aura hitam melintas di permukaan cermin, dan tampaknya berubah menjadi danau. Dua spirit stone tenggelam ke bawah, dan kegelapan bergelombang, kondensasi ke setan core. Dan kemudian, di samping yang pertama demonik inti muncul detik. Meng Hao tertegun. Meskipun ia telah mempersiapkan dirinya dalam hati, ia masih terkejut. Setelah beberapa waktu berlalu, ia mengambil dua kores setan dan memeriksanya dengan penuh semangat. Jadi itu benar. Bagaimana mendalam. Dia mulai bernapas keras, dan mengambil beberapa waktu sebelum ia bisa menarik dirinya kembali bersama-sama. Tiba-tiba semuanya tampak mungkin. Dia mengambil beberapa napas dalam, kemudian mencoba keluar proses lagi. 1 batu, 2 seton, 9 seton. Ia hanya memiliki 1 tersisa. Di depannya 4 kores setan penuh. Jika Anda menghitung aslinya, yang akan menjadi 5. Batu-batu yang dipancarkan aroma manis yang tumbuh tebal di udara, meninggalkan dia merasa mabuk. Seringai konyol di wajahnya. Ia menyadari bahwa ini adalah kekayaan yang paling ia pernah dimiliki sepanjang hidupnya. Itu sebuah tidak melihat murid-murid dari luar sekte bahkan melihat. Kegembiraannya berlangsung sampai jauh malam. Menggenggam demonik kores, ia menempatkan satu ke lidahnya dan menelannya ke bawah. 2 jam kemudian, ia membuka matanya dan mengambil pil lain. Dia belum pernah melakukan sesuatu yang sangat boros sebelumnya. Pada saat energi yang tampaknya tak terbatas dari 2 kores setan sepenuhnya tersebar di tubuhnya, fajar telah tiba. Tubuhnya teramet, dan sekumpulan kotoran telah dikeluarkan melalui pori-porinya. Ketika ia membuka matanya mereka bersinar cemerlang. Tingkat ketiga ki kondensasi. Meng Hao masih tidak puas. Dia menatap 3 pil sisanya. Dia mengambil satu sama lain. Dengan fajar hari berikutnya, ia telah dikonsumsi semua kores setan. Dasar kultivasinya hanya rambut bercokol jauh dari berada di puncak tingkat ketiga ki kondensasi. Adapun 8 pil roh kondensasi, mereka tidak akan banyak berguna untuk Meng Hao mengingat basis kultivasinya saat ini. Bahkan mengambil semua dari mereka sekaligus tidak akan berbuat banyak baik. Dia menduga bahwa itu ada hubungannya dengan core setan. Menimbang bahwa itu pils kultivasi roh secara teratur didistribusikan oleh sekte, mereka tidak harus begitu efektif. Sejumlah kecil tidak akan melakukannya. Bahkan jika saya mengambil puluhan, itu tidak akan memiliki banyak efek. Meng Hao menutup matanya, berkonsentrasi pada energi spiritual dalam tubuhnya. Itu tidak lagi sungai. Itu telah berubah menjadi sungai. Itu bukan sungai besar, tapi pasti lebih besar dari sungai. Seperti beredar melalui tubuhnya. Itu memberinya perasaan kekuasaan. Dia bisa merasakan jumlah yang menakjubkan dari energi mengisi dia. Mengingat tingkat mengejutkan kekuasaan, Meng Hao tahu bahwa itu dibandingkan dengan kemarin. Ia telah mengalami kelahiran kembali menyeluruh. Sebelum, ia adalah seorang kultivator lemah yang siapapun bisa mendorong sekitar. Sekarang, di antara murid-murid tingkat ketiga yang bisa menempati zona umum, dasar kultivasinya begitu tinggi sehingga menempatkannya sebagai salah satu yang paling kuat. Dia melambaikan tangan kanannya penuh semangat dan api serpen sepanjang lengannya meraung hidup, panasnya segera diisi immortal gua. Sengit api ular, penuh dengan kebiadaban rasa hormat, memuntahkan semburan api. Jika ia temui Zhao Wugang dengan tingkat daya, itu api serpen akan diterbangkan sebagainya. Ini akan setidaknya telah terluka parah dia. Jika tidak meninggalkan dia mati. Bab 10. Wang Tengfei. Menjelang akhir September, tumbuh panas seperti biasa. Panas menolak untuk mengusir, bukan tumbuh lebih banyak dan lebih intens. Di Southern Domain dari Nanshan Benua, di negara bagian Zhao, hal biasanya mulai mendinginkan sekitar November. Pada Januari, cengkeraman pembekuan musim dingin bisa dirasakan. Suatu pagi saat fajar, Meng Hao meninggalkan Immortal Gua, mata bersinar, penuh harapan tentang masa depan.
Dasar kultivasi saya hanya rambut bercokol jauh dari puncak tingkat ketiga Ki kondensasi, katanya, mengambil napas dalam-dalam. Mungkin aku tidak bisa dianggap kuat di luar sekte, tapi setidaknya tidak ada yang akan memilih pada saya. Dia tampak ke kejauhan, angin gunung mengangkat rambutnya sebagai meniup masa lalu, dan dia tiba-tiba muncul cukup elegan. Awalnya seorang sarjana daun dan out, ia memasuki dunia Immortals. Ketika ia berpikir kembali ke peristiwa yang telah terjadi pada hari-hari sebelumnya, mereka tampak hampir tidak nyata. Ini terlalu buruk, aku tidak punya cukup spirit stone. Dan roh kondensasi pils yang tidak cukup kuat untuk digunakan apapun. Kegembiraannya memudar menjadi kekecewaan ketika ia berpikir tentang roh stone. Fatih, Wang Yukai, dan pemuda keras kepala lainnya. Meng Hao bergumam sendiri. Kami berempat datang ke Reliance Sect bersama-sama. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka sekarang. Tubuhnya bergerak maju dalam sekejap. Beredar energi spiritual dalam tubuhnya. Ia langsung menuju gunung utara, timur, selatan, barat dan pegunungan utara dari Reliance Sekte menjulang mati-matian ke langit, ditutupi dengan paviliun diukir dari batu giok. Jika Anda melihat pegunungan dekat, Anda bisa melihat sinar cahaya fajar merembes di atas puncak mereka, baru mulai menerangi sekitarnya. Awan putih luka di sekitar puncak, menyembunyikan bagian dari pegunungan. Itu benar-benar tampak seperti tempat Immortals. Jika Anda ingin pergi dari gunung selatan ke gunung utara, tapi ingin menghindari Outer Sekte, maka Anda akan harus melewati sepanjang timur atau gunung barat. Meng Hao berjalan sepanjang jalan melewati gunung timur. Dua ayam liar di tangan. Saya belum melihat Fatih dalam waktu sekitar 2 bulan. Saya bertanya-tanya apakah dia kehilangan berat badan. Berpikir tentang Fatih, Meng Hao tersenyum. Kemudian, matanya berkedip-kedip dan dia berhenti berjalan. Dia merasakan angin lembut dari atas ke depan. Yang dilakukan bersama dengan itu kabut tipis. Di tengah kabut berjalan seorang pemuda yang mengenakan jubah putih mewah. Dia jelas berbeda dari murid-murid lainnya Outer Sect. Garmennya putih seperti salju dan rambut panjang mengalir di atas bahunya. Sangat tampan. Hampir cukup. Ia memberi dari rasa yang sempurna dalam segala hal, baik secara fisik dan temperamen. Seolah-olah ia telah diberkati oleh surga, dipilih oleh alam. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah tidak berada layak untuk menyebabkan dia untuk mengubah itu. Bahkan jika pegunungan hancur di depannya, ia akan tetap tenang. Kabut di bawahnya bergolak dan bergejolak. Di belakangnya berjalan dua pemuda, yang juga tampan. Tapi bila dibandingkan dengan pemuda berjubah putih tampak seperti sampah. Kakak Wang, kami telah mendengar bahwa itu dalam beberapa tahun, Sekte akan memiliki pelatihan khusus untuk mempromosikan murid untuk Inner Sect. Kami Junior Brother ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada Anda di muka. Petik 2. Ya, ketika Kakak Wang memasuki sekte, dia sudah terkenal. Dia bahkan membangkitkan minat dari 3 sekte besar lainnya. Tapi pada akhirnya, Anda memutuskan untuk tetap dengan Reliance Sect. Apa yang luar biasa kebesaran hati. Penolakan untuk melanggar etiket dari sekte. Mengabaikan undangan dari pihak luar. Mencapai tingkat ke-6 dari Ki kondensasi dalam 2 tahun ini. Saya bahkan mendengar salah satu leluhur mengatakan bahwa itu pelatihan promosi itu diadakan hanya untuk Kakak Wang. Petik 2. Itu benar. Setelah Kakak Wang memasuki batin sekte, itu tidak akan lama sebelum ia melampaui Elder Suster Su dan Kakak Chen. Dia akan menjadi terkenal nomor 1 murid dari Reliance Sect. Petik 2. Jangan bicara bodoh, kata pria di jubah putih. Suaranya lembut. Elder Suster Su adalah terpilih, dan Kakak Chen sepenuh hati difokuskan pada Dao. Mereka berdua sesama murid yang saya kagumi dan hormati. Suaranya ringan dan hangat, tetapi juga jantan dan menyenangkan untuk telinga. Ini adalah nomor 1 murid dari Outer Sekte, Wang Tengfei. Kakak telah mencapai penguasaan yang luar biasa dari kultivasi. Dengan bakat laten tersebut dan sifat yang baik, kami Junior Brothers senang menerima instruksi Anda. Petik 2. Ya, Kakak Wang memperlakukan semua orang dengan hormat, bahkan murid tingkat pertama Ki kondensasi. Semua orang di sek tahu ini. Aku benar-benar mengagumi Anda. Petik 2. Mereka bertiga berbicara, berjalan perlahan menuju Meng Hao. Kakak Wang,
jubah putihnya, melihat para Meng Hao dan mengangguk. Dia melewati mereka, dan dua orang lainnya bahkan tidak memberinya tampilan tunggal. Saat mereka berjalan off, Meng Hao melirik kembali. Saat itulah ia melihat kaki yang berjubah putih manusia tidak di tanah. Sebaliknya, ia melayang bersama sekitar 7 inci dari tanah. Meng Hao ternganga kaget. Dia menyadari bahwa itu ia sendiri bahkan tidak bisa membandingkan dengan cara apapun. Dia lemah dan berkulit gelap, tidak menarik dengan cara apapun. Selain itu, ia membawa 2 ekor ayam menggeliat di tangannya. Jadi itu kakak Wang Tengfei. Dia memiliki kemampuan untuk mengapung di udara. Sebuah keterampilan yang datang dengan tingkat kelima dari Qi kondensasi. Dia telah mendengar rumor tentang kakak Wang, dan tahu banyak tentang dia. Ketika Wang Tengfei telah memasuki sekte, itu telah menyebabkan keributan besar di dunia kultivasi di negara bagian Zhao. Tak ada yang tahu harga sebenarnya dibayar oleh Reliance Sekte untuk menenangkan gelombang keributan, atau mengapa ia memutuskan untuk tinggal. Jika saya melihat seperti dia, aku bisa ditempatkan pertama dalam ujian imperial. Saya bisa menikah dengan putri kaisar. Petik 2. Dipenuhi dengan kekaguman, Meng Hao berbalik dan melanjutkan ke arah gunung utara. Dia tidak berhenti seluruh jalan, dan pada tengah hari, telah tiba di alam pegunungan yang berbatasan dengan gunung utara. Ini adalah di mana ia dan Fatih telah biasanya datang untuk memotong kayu. Begitu tiba, ia mendengar suara memotong. Sambil tersenyum, ia berjalan cepat ke depan, dan segera menangkap bayangan Fatih, memotong jauh di pohon. Dia hendak memanggil salam, lalu berhenti dan mundur selangkah. Kamu mencuri istri saya, dan mantou saya. Aku akan memotong Anda mati. Aku akan menggigit Anda mati. Fatih tidak kehilangan berat badan. Bahkan, dia agak gemuk. Dia tampak seperti bola bundar. Matanya terpejam. Dan dia berdiri di sana melolong, dikelilingi oleh dicincang potongan-potongan kayu. Dia menyusup di pepohonan, memutar tubuhnya. Kemudian, ia menjatuhkan kapak dan jatuh tidur. Tanda jauh gigitan bisa dilihat pada gagang yang panjang kapak. Meng Hao terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu dalam 2 bulan menjauh. Perilaku sleepwalking Fatih ini akan menjadi lebih parah. Sekarang itu tidak hanya terjadi di malam hari, tapi siang hari juga. Ia ragu, apakah atau tidak untuk membangunkan dia, ketika tiba-tiba hidung Fatih berkedut dan ia mengusap matanya. Dia menatap sekitar, mata bersinar, tampak seolah-olah ia hendak ngiler. Saya mencium bau ayam liar. Ya, 2 dari mereka. Dia melompat dan melihat sekeliling, meskipun ia tidak melihat Meng Hao berdiri di sana di hutan. Lalu ia melihat pohon yang ditebang di sekelilingnya. Melihat rasa syukur diisi matanya. Ah, Meng Hao, Anda begitu baik, katanya emosional. Kau sudah pergi begitu lama, tapi Anda terus datang kembali diam-diam untuk membantu saya memotong kayu. Sudah seperti ini selama hampir 2 bulan. Meng Hao, saya, Li Fugui I, tidak pernah memiliki teman yang lebih baik dalam hidupku. Petik 2. Meng Hao masih berdiri di kejauhan, mendengar semua ini dan kagum. Dia tampak aneh di Fatih, maka batuk ringan dan melangkah maju. Saat muncul, tampaknya Fatih bisa merasakan dia. Dia menoleh dan menangkap bayangan dirinya. Wajahnya penuh kegembiraan. Meng Hao, Anda akhirnya menunjukkan wajah Anda, katanya bersemangat. Setiap kali saya bangun, saya sebut untuk Anda, tapi Anda tidak pernah muncul. Ah. Tatapannya jatuh ke 2 ayam liar, dan matanya terbelalak. Sedikit kemudian, api dikelilingi ayam, dan aroma harum memenuhi udara. Meng Hao dan Fatih duduk bersama-sama, sama seperti ketika mereka berdua adalah hamba. Mereka menelan bawah ayam. Saya tidak punya ayam liar selama 2 bulan, kata Fatih, mulut penuh ayam. Kenapa kau belum menunjukkan wajah Anda selama ini? Karena Anda selalu datang untuk membantu saya memotong kayu. Mengapa tidak Anda membawa ayam juga? Sukacita di wajahnya jelas terlihat saat ia menatap Meng Hao. Tampaknya bahwa itu dalam waktunya di Reliance Sekte. Ia datang untuk melihat Meng Hao sebagai seorang kerabat. Meng Hao memberi tertawa misterius dan menawarkan penjelasan. Mengambil gigitan dari ayam, dia melihat Fatih.
Saat itulah ia melihat bahwa itu gigi Fatih sepertinya lebih panjang dari sebelumnya. Bagaimana pelatihan kultivasi Anda telah pergi? Ia bertanya. Anda pernah dapat merasakan energi spiritual. Jangan membawanya, katanya dengan napas dalam-dalam. Saya melatih setiap malam. Tapi yang aneh adalah, saya belum dapat merasakan bahkan sedikit energi spiritual. Satu-satunya hal yang terjadi adalah bahwa itu gigi saya tumbuh. Saya khawatir saya akan menggigit lidah saya off. Dia tampak cukup tertekan. Buka mulut Anda, kata Meng Hao tiba-tiba. Coba lihat gigi Anda. Apa Meng Hao lihat menyetrumnya. Setelah menelan seteguk ayam, Fatih membuka mulutnya untuk mengungkapkan satu set gigi panjang yang berkilauan di bawah sinar matahari. Saat ia memeriksa mereka, ekspresi Meng Hao tumbuh lebih aneh. Dia hampir tidak bisa percaya. Dia bisa dengan jelas merasakan berfluktuasi energi spiritual dalam gigi Fatih ini. Bagaimana Fatih melakukan pelatihan? Pikir Meng Hao. Bagaimana bisa energi spiritual menjadi pindah ke gigi? Mereka telah menjadi gigi roh. Jika dia terus melatih cara ini, mereka akan berubah menjadi harta benar. Dia menggeleng takjub. Waktu berlalu. Dan segera matahari hendak mengatur. Meng Hao dan Fatih mengobrol seperti mereka digunakan untuk di hari tua. Dia mengatakan kepada Fatih semua tentang hal-hal yang telah terjadi di luar sekte. Dengan pengecualian dari cermin tembaga. Tentu saja. Fatih mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh dengan keinginan untuk mencapai tingkat pertama Ki kondensasi dan dipromosikan. Ketika tiba waktunya untuk pergi, Meng Hao memberikan pil roh kondensasi ke Fatih. Dia menelannya, dan kemudian mereka berpisah. Lemak menyaksikan Meng Hao menghilang ke dalam hutan, tampak melankolis sedikit, meyakinkan dirinya bahwa itu ia akan berlaku dirinya rajin untuk pelatihan kultivasi. Ia datang dengan rute Gunung Timur, sehingga Meng Hao memutuskan untuk kembali dengan Gunung Barat. Ini adalah pertama kalinya melintasi keseluruhan dari Reliance Sect. Pada saat senja jatuh, ia berjalan di samping sebuah dataran tinggi yang menjorok keluar dari Gunung Barat. Di dataran tinggi adalah tablet batu besar. Batu tablet adalah warna darah, seolah-olah itu telah dicat dengan menanduk. Beberapa karakter yang diukir ke batu yang dingin. Low level zona umum. Ada lebih karakter ke samping, lebih kecil. Ini menjelaskan bahwa itu Ki kondensasi murid tingkat keempat dilarang masuk. Hanya pertama melalui tingkat ketiga bisa masuk zona umum. Melihat ke atas, Meng Hao bisa melihat beberapa tokoh saling terkait dalam pertempuran. Banyak teknik yang digunakan saat mereka bertempur mati-matian. Darah disemprotkan ke segala arah, dan tangisan menyedihkan terdengar. Lengan itu terpotong. Tas dari memegang menyambar. Saat ia melihat, seseorang bergegas menuruni gunung, berteriak, diikuti oleh seorang pria besar dengan seringai mengerikan. Bantu aku, siapa yang bisa menyelamatkan Anda dari Cao?